Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menjumpai Anda dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 19 Januari 2024. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur, diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, di halaman utama ada Airlangga Hartarto pilih Taufan Pawe. Maju di Pilgub 2024 Sulsel, Andi Ina Kartika diusulkan maju di Pilkada Baru. Tribuners, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, direkomendasikan untuk maju bertarung di pemilihan gubernur atau Pilgub Sulsel 2024 mendatang. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar menyebut nama kader lain, tidak menyebut nama kader lain untuk ikut kontestasi politik tersebut. Surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar tersebut disampaikan saat silaturahmi bersama Ketua Golkar Provinsi di kantor DPP Partai Golkar pada Rabu 17 Januari 2024. Sementara Andi Sudirman Sulaiman juga dikatakan paling populer. Tingkat elektabilitas atau terpilihnya Taufan Pawe sebagai bakal calon gubernur Sulsel berada di bawah Andi Sudirman Sulaiman, Nurdin Halid, Ilham Arif Sirajuddin, dan Dani Pomanto. Kemudian Tribuners, di sebelah kanan terdapat rincian rencana perjalanan haji 1445 Hijriah atau 2024 nanti. Kloter pertama jamaah haji Indonesia berangkat pada 12 Mei 2024. Calon jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arab Saudi pada Minggu 12 Mei 2024 mendatang, dan rencana tersebut tertuang di Rencana Perjalanan Haji atau RPH 1945 Hijriah atau 2024 Masehi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kemenak RI. RPH tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif pada 3 Januari 2024. Sementara berita lain Tribuners, Asisten 3 Pemprov Sulsel pimpin IKS 3 Sosiolog Unhas. Asisten 3 Pemprov Sulsel Dr. Tautoto Tana Ranggina dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Alumni S3 Sosiolog Universitas Hasanuddin. Pelatihan pengurus alumni S3 Sosiologi Unhas berlangsung di kantor Tribun Timur usai roundtable discussion pada Kamis 18 Januari 2024 sore. Kemudian pada bagian bawah koran hari ini di halaman 1 ada judul siapkan bonus besar. PSSI menyiapkan bonus besar untuk para pemain Indonesia jika berhasil menang atas Vietnam dan Jepang. Garuda akan menghadapi Vietnam pada laga babak penyisihan Grup D Piala Asia 2024 di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa di Doha, Qatar pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tribuners, untuk melihat ulasan terkait halaman utama di Tribun Timur koran hari ini, berikut tayangan dari redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kak Irham. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Tribun Timur edisi cetak hari Jumat tanggal 20 Januari 2019 ya? 19 Kak. 19 Januari 2024. Jadi Halo Kak. Hai Bri. Untuk edisi Jumat ini kita turun dengan berita politik lagi tentang kalau sebelum-sebelumnya kita bicara tentang Pilpres, nah sekarang kita bicara tentang pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Ya, ini lumayan seru juga karena banyak calon yang akan maju diperkirakan akan maju di Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan ini. Terbaru, Pais, Partai Golkar yang merupakan pemegang suara mayoritas di DPRD Sulsel 2019 lalu. Ini sudah memasang kuda-kuda, jadi dia akan memajukan ketua DPD Golkar Sulsel Taufan Pawe untuk
maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan 2024. Iya. Jadi Taufan Pawe ini mantan wali kota Makassar, mantan wali kota Parepare. Jadi kepastian mengenai Taufan Pawe diusulkan menjadi cagup Sulsel itu melalui surat dari DPP Golkar yang ditandatangani langsung oleh ketuanya Airlangga Hartarto. Iya. Nah, ini surat ini diterima langsung oleh Pak Taufan Pawe. Tapi sebelumnya itu salah satu calon bakal calon gubernur Sulsel juga HM Nurdin Halid juga sudah menerima surat serupa dari DPP Golkar. Cuma ini lebih spesifik bahwa diberi kesempatan kepada Taufan Pawe untuk maju di pilkada gubernur Sulsel. Nah, padahal kalau untuk Golkar sebelumnya ini ada 5 nama yang mencuat. Ada nama Nurdin Halid, Iya. ada nama Ilham Arif Sirajuddin, ada nama Indah Putri, Bupati Luhut Utara, ada nama Adnan Purih Ihsan Limpo, dan terakhir Taufan Pawe. Nah, ada 5 nama ini. Nah, ternyata ada 5 nama ini yang sebelumnya sudah diwacanakan. DPP memilih Taufan Pawe sebagai bakal calon. Iya. Nah, bagaimana reaksi para kader-kader Golkar yang lain ini ya? Kita lihat perkembangan berikutnya nanti apakah akan ada reaksi dari Nurdin Halid atau Ilham Arif Sirajuddin yang merupakan kader senior di Partai Golkar, ataukah ada perkembangan lain di politik Sulsel nanti ini. Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya 1-2 minggu ke depan bagaimana, tergantung bagaimana reaksinya nanti. Itu mungkin anunya. Kalau berita berikutnya Pak Is, Iya. masih terkait dengan pilkada gubernur Sulsel ini, ada sebuah survei yang beredar luas di media sosial tentang elektabilitas bakal cagup ini. Tapi uniknya survei ini hanya dilakukan di Kabupaten Bone, Pak Is. Kenapa di Kabupaten Bone? Mungkin karena salah satunya adalah karena Suara di antara para bakal calon ini ada 2 yang merupakan warga Bone, yaitu Andis Dirman Sulaiman yang merupakan petahana sebelumnya, dan Nurdin Halid yang juga merupakan putra Bone. Nah, dari survei itu ternyata yang lebih tinggi surveinya itu adalah Andis Dirman Sulaiman, kemudian Nurdin Halid. Jadi banyak berpikir bahwa ya wajar lah karena dia memang warga Bone. Iya. Cuma yang menarik lagi ini bahwa ternyata nama Bupati Goa Adnan Purih Ihsan Limpo juga memiliki cukup tingkat elektabilitas di Kabupaten Bone. Artinya meskipun dia warga Goa, tapi namanya banyak dikenal oleh warga Bone untuk dipilih menjadi calon gubernur Sulawesi Selatan. Berikutnya Pak, berita berikutnya adalah tentang persiapan haji. Iya. Persiapan haji. Jadi persiapan haji itu, haji Sulawesi Selatan, haji di Indonesia itu kemungkinan besar akan berlangsung pada bulan Mei. Jadi kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan berangkat tanggal 12 Mei 2024 mendatang. Jadi mereka yang akan berangkat ini adalah mereka yang telah melunasi biaya haji mereka yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bagi para calon jemaah haji yang sudah menyetorkan dana hajinya, siap-siap menerima panggilan untuk berangkat ke Baitullah. Nah, itu salah satunya beritanya. Berita lainnya adalah persiapan preview antara timnas Indonesia melawan Vietnam Piala Asia. Nah, ini sebelumnya timnas Indonesia lawan Irak kita kalah 1-3. Tapi menghadapi Vietnam ini semua rakyat Indonesia berharap Indonesia bisa menang lawan Vietnam supaya bisa menjaga peluang lolos dari fase grup ini. Nah, Indonesia cuma butuh 4 poin, jadi menang lawan Vietnam, dan seri lawan Jepang, atau sebaliknya seri lawan Vietnam atau menang lawan Jepang. Nah,
supaya bisa memiliki lolos. Nah, sebagai motivasi untuk memenangkan pertandingan ini, PSSI melalui ketuanya Pak Erick Thohir menjanjikan bonus yang cukup besar kepada pemain. Jika bisa menang lawan Vietnam, ya siap-siap saja akan diguyur dengan bonus. Nah, itu janjinya Erick Thohir. Jadi katanya Pak Erick Thohir bukan kampanye, tapi ini akan diserahkan langsung oleh Pak Jokowi katanya. Jadi siap-siap saja, mudah-mudahan kita berharap semua timnas Indonesia bisa berbicara banyak di level Asia. Itu saja mungkin Pak Is, kisi-kisi halaman 1 untuk edisi cetak tanggal hari Jumat 19 Januari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik Tribuners, kita beralih ke halaman 8 di Mata Lokal Memilih. Ada berita dari Kabupaten Luwu Utara, pesawat kargo khusus angkut logistik ke Seko. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulsel memastikan kesiapan distribusi logistik pemilu 2024 lewat transportasi udara dan laut. 4 kabupaten yang menjadi fokus distribusi ini antara lain Luwu Utara, Selayar, Pangkep, dan Takalar. Apalagi tantangan aksesibilitas dan cuaca buruk tengah mengancam dalam distribusi logistik pemilu. Anggota KPU Sulsel Divisi Perencanaan dan Logistik Marzuki Kadir mengungkapkan Kecamatan Seko di Kabupaten Luwu Utara dianggap sebagai wilayah paling terjauh dengan akses jalan kurang mendukung. Seko adalah kecamatan terpencil dan terjauh dengan jarak dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara, yakni Masamba, sejauh 142 km. Seko menjadi kecamatan terluas yakni 2.109,19 km persegi. Kemudian di bagian bawah Tribuners atau di bagian tengah dari halaman 8 ini ada petugas KPPS bagikan surat undangan memilih. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS akan membagikan formulir C6 atau surat panggilan kepada warga yang memiliki hak pilih pada awal Februari 2024 mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan partisipasi maksimal masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Formulir C6 tersebut berfungsi sebagai surat panggilan resmi untuk mengingatkan warga yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan hak politiknya di tempat pemungutan suara atau TPS pada hari pencoblosan. Proses distribusi formulir ini akan dimulai segera sehingga warga dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian Tribuners, terdapat juga gambar atau grafis apa saja kelengkapan di TPS. Ada perlengkapan pemungutan suara dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara. Kemudian dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya ada sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat suara, lem atau perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, serta stiker nomor kotak suara, dan juga tali pengikat alat pemberi tanda pilihan. Berbicara terkait kelengkapan pemungutan suara di pemilihan umum nantinya Tribuners, kita melihat di bagian bawah pada halaman 8 ini, ada tinta pemilu sudah punya sertifikat halal. Tinta yang dipakai saat pencoblosan pemilu 2024 nanti dipastikan kehalalannya. Sertifikat halal menjadi salah satu dokumen ketika produsen tinta mengajukan produknya ke KPU. Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, Muti Arintawati mengungkapkan pengajuan sertifikat halal itu dilakukan oleh produsen tinta. Produsen tinta mereka secara aktif kemudian mendaftar untuk disertifikasi dan itu menjadi salah satu dokumen yang seperti untuk tender. Itu adalah salah satu dokumen yang menunjukkan bahwa memang tintanya itu halal dan memang tempat air. Jadi yang aktif adalah produsen tintanya, kata Muti di kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Jakarta. Kemudian Tribuners dari Kabupaten Luwu,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu mulai menyortir dan melipat surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi serta Kabupaten. KPU Luwu menerima jumlah surat suara yang tiba sebanyak 818.625 lembar. Surat suara itu dikemas dalam 1.642 dus. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Luwu, Ode Yudhistira, mengaku pihaknya menemukan sejumlah surat suara yang rusak. Kata Ode, sortir bakal kembali dilakukan untuk melihat penampakan surat suara yang dinyatakan rusak tersebut. Untuk melihat informasi lebih jelasnya, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kak Hasim. Halo. Halo. Apa dibahas di mata lokal memilih hari ini, Kak? Mata lokal pemilih ya. Kita angkat terkait pemilihan gubernur 2024 bersamaan juga yang akan direncanakan November ya. Iya. Jadi Partai Golkar sudah bergerak, sudah memberikan surat tugas kepada Taufan Pawe untuk mempersiapkan diri menjadi salah satu calon gubernur. Iya. Sudah dipersiapkan meskipun itu sebelum pemilu ya, karena kan kenapa misalnya partai-partai lain seperti Gerindra, Nasdem, PDIP, dan partai-partai Islam, PKS, PAN, dan P3 belum mempersiapkan calon gubernurnya karena belum pemilu. Karena yang dipakai nanti tiket untuk pemilihan gubernur itu hasil pemilu 2024 ini. Nah, ini menariknya. Nah, sementara itu belum pemilu sehingga mereka masih menahan diri. Nah, Golkar sudah mempersiapkan Taufan Pawe. Ini juga sekaligus juga ujian mungkin ya, ke Taufan Pawe, ketua DPD Partai Golkar Sulsel, untuk memenangkan sebesar-besarnya Partai Golkar, mendorong kader-kader bergerak dan membekali dengan logistik dan apapun yang mereka butuhkan untuk menang. Seperti itu. Jadi sebenarnya kan teori partai begitu. Jadi kalau Anda mau maju memakai partai ini, bos, menangkan kok bos toh. Caranya bisa gitu. Sungguh kalau misalnya tidak cukup atau tidak menjadi partai yang dominan di parlemen DPR, ya, seperti itu sebenarnya. Meskipun ya ada lagi ya yang ada hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi saat ini Pak Taufan sudah menerimanya di hari Rabu 17 November dan sudah menyampaikan hasil pertemuannya dan sudah juga menjabarkan apa-apa saja perintahnya. Salah satunya Pak Taufan harus melaporkan perkembangan pergerakannya sebagai calon gubernur dari Partai Golkar setiap bulan. Nah, jadi dilaporkan terus, bos. Pak Ketum, sudah ini saya lakukan. Pak Ketum ini seperti itu. Nah, belum apa namanya? Nah, ini yang menjadi menarik nanti. Nah, Pak Taufan kan dia mewakili wilayah Ajat Parang. Parang ini kalau kita lihat sejarah dari gubernur secara langsung belum ada yang terpilih dari wilayah situ, dari Jata Parang ya. Iya. Jata Parang itu Pare-Pare, Barro, Pindrang, Sidrap ya, mereka. Jadi wilayah situ belum ada yang terpilih. Selama ini kan ada Pak Amin Sam dari Bone, Pak Sarul dari Goa, kemudian Nurdin Abdullah dari Bantai. Nah, hanya itu yang terpilih secara langsung. Kita lihat nanti apakah Pak Taufan Pawe mampu untuk memenangkan Partai Golkar dan masuk dalam gelanggang pertarungan pada tanggal 27 November 2024 akhir tahun ini. Nah, kita lihat pergerakan-pergerakannya dan akan kita pantau terus. Iya. Akan kita beritakan terus kepada Anda Tribuners. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain lagi kita masuk lagi ke dukungan-dukungannya. Sudah ada dukungan, kita sudah wawancara dengan Luwu Timur, Pak Arifin, Ketua Golkar Luwu Timur, dan Ketua Golkar Wajo, Dr. Rahman RMB ya, Rahmanuddin. Kita sudah bicara
mantan kepala dinas kesehatan mungkin di Wajah ya. Daerahnya Pak Andi Burhanuddin Undur, Bupati Wajah dulu, menantunya ini. Nah, jadi itu sudah diwawancarai dan mereka sangat mendukung penuh Pak Taufan Pahwe. Ya pastilah ya, Ketua Golkar di daerahnya. Kalau tidak mendukung itu malah pertanyaan. Seperti itu. Jadi ini yang menjadi menarik karena Partai Golkar sudah menabuh perang Iya. pemilihan gubernur di tengah-tengah pemilu yang akan dimulai kurang lebih sebulan mendatang. Kemudian berita-berita lain Anda bisa baca update terkait logistik dan undangan memilih kepada Anda untuk pemilu ini. Ini agak membingungkan politik 2024 ini. Ya. Pemilu beririsan dengan tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah. Sangat pusing ini orang di politik. Jadi memang 2024 ini jadi tahun yang politik, mulai dari level nasional, mulai dari legislatif di awal dan eksekutif yang bersama untuk level nasional sampai di eksekutif level daerah. Aduh, sangat pusing kita sampai akhir tahun. Oke. Tetap ikuti Tribun Timur untuk semua platformnya. Iya. Bisa digitalnya, bisa juga cetak. Oke, dah. Terima kasih Kak. Kemudian Tribuners di halaman 11 ada petahana terancam keluarga pengusaha. Pertarungan Sulsel 5 bakal berlangsung ketat pasca keluarga pengusaha masuk dalam jajaran calon legislator. Para keluarga pengusaha ini masuk ke dalam Partai Gerindra. Salah satu yang mencolok adalah Andi Muhammad Ishak dan Andi Taufik Saleh Asapa. Mereka berdua mengancam kursi dari Andi Mapatoba. Selain itu, Andi Muhammad Nur Al-Bishri Nurdin Halid juga mengancam kursi Ayu Andira. Al-Bishri adalah putra dari Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus calon legislator DPR RI. Selama ini, daerah pemilihan Sulsel 5 selalu ketat untuk merebut kursi. Di bagian kanan pada halaman 11 dapat kita lihat bahwa prediksi legislator terpilih Dapil Sulsel 5. Terdapat beberapa tokoh yang sudah digambarkan di sana. Kemudian juga ada tersangka politik uang di Bulukumba, Murni Sedekah. Bulukumba memberitakan bahwa sidang kedua perkara dugaan politik uang digelar di Pengadilan Negeri Bulukumba pada Kamis 18 Januari 2024. Pada sidang tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa SS dan sejumlah saksi. Usai sidang, SS dikonfirmasi menegaskan perkara tersebut sebenarnya tidak terkait dengan politik. Lebih lanjut, mantan pejabat di Bulukumba itu pada kesempatan yang sama menyampaikan saat dirinya bersedekah waktu itu, kebetulan juga ada kegiatan sosialisasi saat salah satu calon anggota DPR RI Dapil 2 Sulsel dari Partai Demokrat. Dan juga Tribuners, untuk melihat informasi lebih jelasnya berikut tayangan ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kak Sim. Ya, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kita apa kabar Kak? Lama atau baru ketemu ini Kak? Iya, harus dipastikan dulu kelihatan. Baru kita bicara. Kalau sudah pasti, baru kita bisa bicara. Iya. Begitu kira-kira. Iya. Ada perintah? Apa dibahas di halaman politik hari ini Kak? Politik kita fokus di pemilu. Iya. Pemilu karena ini sisa sekitar 26 hari lagi ya, menuju 14 Februari. Iya. Jadi, semakin mendekati tentu semakin ketat, semakin banyak tekanan, baik tekanan dari pemilih maupun tekanan dari penguasa. Dan tentu netizen sudah melihat dan sudah mendengar tekanan-tekanan dari penguasa untuk memenangkan salah satu calon. Iya.
pasti Anda sah. Apalagi kalau Anda rakyat biasa, apalagi kalau Anda terima bantuan, siap-siap mau ditekan. Beda kalau kita ini ya, yang apa namanya, yang karyawan swasta yang tidak punya, atau apalagi jurnalis, tidak ada yang berani tekan untuk memilih ini, tidak ada. Jadi seperti itu sudah banyak kita dengar, ada yang bahkan yang sudah money politik. Nah, money politik ini terjadi di Bulukumba juga dan sudah masuk di sidang perdana. Hari ini adalah sidang tuntutan. Dituntut berapa tahun? Kan maksimalnya itu 2 tahun denda 24 juta. Iya. Tidak tahu berapa, nah, tapi tetap ada hukuman pidana. Kalau misalnya bagi-bagi uang untuk memenangkan salah satu calon. Nah, seperti itu. Nah, kita di halaman Sulsel Memilih untuk hari ini kita turun dengan review prediksi Dapil Sulsel 5 DPRD Sulsel. Jadi di Dapil 5 ini meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Kursinya itu kotanya 6 kursi. Kotanya 6 kursi. Nah, pemilih terbesar tentu di Bulukumba 50% lebih ya. Coba kita lihat yang pastinya di Bulukumba 63% pemilih di Bulukumba. Cuman selama ini orang-orang di Bulukumba itu tidak menyatu sehingga mampu diambil oleh banyak-banyak orang Sinjai dan Wangi. Terpecah kayak dia. Pecah-pecah di sana karena kan memang di Bulukumba itu ada 3 etnis di situ. Etnis Bugis, etnis Konjo, sama etnis Makassar yang dekatan dengan Bantai. Jadi memang apalagi kan ketika ada pemilihan maka variabel etnis itu berlaku meskipun kita menganut sistem anti sara, tapi kalau pemilihan nih pertarungan ada muncul semua itu. Ini orang ini yang kita pilih, tak sama kita. Padahal kan tidak di situ sebenarnya. Iya. Di dunia modern kan melihat apakah dia mampu mewakili masyarakat di situ, apakah dia mampu memperjuangkan jalan di depan rumahnya itu tidak tidak rusak, diperbaiki kalau rusak. Apakah dia mampu memperjuangkan pembangunan di Bulukumba dan Sinjai? Seperti itu harusnya dipilih, bukan karena kita punya latar belakang etnis yang sama, kan tidak suku toh. Begitu. Ini sebagai serius sebagai pendidikan politik masyarakat. Jadi kita turun dengan judul petahana terancam keluarga penguasa. Karena ada beberapa petahana ini yang dulu keluarga penguasa, anak bupati, sekarang sudah tidak nih. Sekarang ada Tommy keluarganya bupati yang mau maju. Seperti itu. Apakah mereka bisa mampu mengalahkan petahana? Iya. Nah, ini pertanyaan besar. Apakah petahana tanpa kekuatan bupatinya dulu keluarganya bisa bertahan? Bisa bertahan ya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi tentu ini adalah sebuah pertarungan politik. Pertarungan politiknya apakah penguasa saat ini menekan warga untuk memilih salah satu calon? Nah, ini karena kita sudah dengar banyak bisi-bisikan. Itu kurang bisa kita buktikan, cuma kan gosip di masyarakat ini sudah berseliweran dan saya rasa itu bukan rahasia umum lagi. Cuman perlu pembuktian. Karena untuk mencari buktinya ini ibarat orang kentut. Terasa baunya tapi tidak tahu siapa yang kentut. Iya. Di Sulsel Memilih. Kemudian masih ada lagi yang tadi ya sudah masuk sidang. Kemudian saat ini KPU juga sudah mempersiapkan surat suara. Jadi sudah ada masyarakat yang ingin mencari uang tambahan, ibu-ibu
yang bekerja di gudang-gudang logistik untuk melipat. Jadi dilipat, ada harganya 400 sampai 500 kayaknya itu untuk per lembar. Nah ini itu bos, saya mau kasih keluar. Satu lembar kau lipat 400 rupiah. Nah, tapi dipotong 25 perak. Semakin banyak kau lipat, semakin banyak. Iya. Nah, seperti itu. Itu sudah disebar dan semua gudang-gudang logistik KPU di kabupaten kota sudah melakukan pelipatan. Nah, setelah dilakukan lipat, didistribusi. Nah, terutama di daerah-daerah terjauh dulu. Iya. Kalau di Sulsel itu kan ada 4 daerah yang curam. Yang daerah-daerah titik terjauh di utara, kemudian Kepulauan Selayar yang sampai berbatasan dengan NTB itu. Ada juga di Pangkep dan di beberapa daerah-daerah pegunungan di daerah tengah ya. Bosowa, utara, juga timur itu banyak itu daerah-daerah pegunungan. Seperti itu untuk Sulsel. Beralih ke halaman 12 Tribuners, Jembatan Kembar Goa tak akan macet lagi. Ini yang dikatakan Rusdi Alimuddin selaku Kepala Dinas PUPR Goa. Kemacetan di Jembatan Kembar Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan segera teratasi. Jalan alternatif Pangkabinanga ke Jalan Poros Palangga ditarget rampung Februari mendatang. Jalan alternatif tersebut memiliki panjang 325 meter dengan lebar 5,5 meter. Konstruksinya beton, nantinya jalan tersebut diberlakukan satu arah. Kemudian Rusdi menyebut selama ini sering terjadi kemacetan di ujung Jembatan Kembar dan Jalan Poros Pangkabinanga karena adanya pertemuan arus kendaraan baik dari arah Sungguh Minasa menuju Pangkabinanga maupun dari arah sebaliknya. Ditambah lagi kondisi jalan yang sempit dan menikung. Dan juga Tribuners, berita lain di halaman 12 ini terkait dana BOS bukan untuk renovasi sekolah. Nilai dana BOS SMA mencapai 590 miliar rupiah. Dana bantuan operasional atau dana operasional sekolah atau dana BOS untuk Provinsi Sulsel mencapai 590 miliar rupiah. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sulsel, Harpansa, mewanti-wanti sekolah menggunakan dana BOS tak asal-asalan. Dana BOS sejumlah 590 miliar terbagi 2 kategori BOS, dana BOS reguler dan juga dana BOS kinerja. Anggaran tersebut akan disalurkan ke 1.144 SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta se-Sulsel. Alokasi setiap sekolah akan berbeda-beda. Kemudian Tribuners, di halaman bawah ada 234 rumah di Desa Bontomatene terendam banjir. Sebanyak 234 rumah di Desa Bontomatene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terendam banjir dan banjir merendam ratusan rumah tersebut sejak 3 hari lalu. Sekretaris Jenderal Bontomatene Sabang mengatakan 234 rumah terendam tersebut di 3 dusun. Dusun Kampala menjadi lokasi paling parah, ada 173 rumah terendam. Kemudian Dusun Bonto Langkasa ada 35 rumah dan Dusun Bonto Biraeng ada 26 rumah. Banjir disebabkan meluapnya sungai karena diguyur hujan terus-menerus sejak sepekan terakhir. Untuk melihat ulasan selengkapnya, berikut tayangan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sodi. Halo Faiz. Iya. Apa kabar ini Kak? Ya, alhamdulillah para Tribuners, kita kembali bertemu dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Sulsel? Apa pembahasan di Sulsel hari ini Kak? Untuk di Sulsel, untuk Tribun Timur edisi Jumat 19 Januari hadir dengan untuk KHR, hadir dengan dana BOS bukan untuk renovasi sekolah. Jadi Dinas Pendidikan Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini mewanti-wanti sekolah untuk
penggunaan dana BOS karena jumlahnya ini cukup besar, ada 590 miliar dan ini diperuntukkan kepada 1.144 SMA di seluruh kabupaten kota di Sulsel. Namun dalam penggunaannya ini sekolah diwanti-wanti untuk tidak menggunakan dana BOS untuk renovasi sekolah. Apalagi yang berat-berat ini tidak diperbolehkan sama sekali untuk dana BOS diperbolehkan seperti itu. Hanya boleh renovasi, tapi yang ringan-ringan contohnya Anggarannya rendah yang Dika. Peruntukannya tidak boleh. Jadi yang dibolehkan untuk renovasi misalnya kalau ada genteng yang rusak satu atau dua itu boleh. Oh iya. Tapi kalau untuk mengganti secara keseluruhan genteng itu yang tidak boleh. Kemudian ini nantinya juga bisa digunakan dana BOS untuk keperluan siswa-siswa, kemudian diperuntukkan pula untuk membayar gaji para guru khususnya yang honorer. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca di Tribun Timur edisi Jumat. Selain itu ada juga berita gembira khususnya bagi masyarakat Kabupaten Goa yang selalu melewati jembatan kembar yang berada di Poros Palangga. Di Kenapa sana itu Kak? sudah ada alternatif jalan yang dibangun yang memiliki panjang 325 meter dan lebar 5,5 meter. Nah, ini pengerjaannya ditargetkan selesai pada Februari mendatang. Nantinya itu akan mengurai kemacetan karena kita tahu selama ini terjadi pertemuan arus ketika pengendara yang mau masuk setelah jembatan kembar kemudian yang ingin keluar terjadi pertemuan dan itu yang menjadi biang kemacetan. Nantinya itu ada jalur alternatif sehingga tidak jadi pertemuan arus. Kemudian selanjutnya ada banjir ternyata terjadi di Kabupaten Maros, ada 234 rumah di desa Bontok Matende terendam banjir. Ketinggian airnya itu 1 sampai 1,5 meter. Nah, yang terparah ini banjir ini terjadi di 3 dusun, terparah di dusun Kampala dengan 173 rumah, kemudian dusun Bontok Langkasa 35 rumah dan Bontok Bireng 26 rumah. Begitu Faiz. Iya. Berita terkini Sulsel. Iya, makasih Kak. Oke Faiz. Tribuners beralih ke halaman 16 di Tribun PSM. Ada Yuran dan Reza pemain paling sibuk, catatan menit bermain tinggi hingga pekan 23. Yuran Fernandes dan Reza Arya Pratama menjadi pemain paling sibuk di PSM Makassar. Keduanya punya menit bermain tinggi dibandingkan pemain lainnya. Dilansir dari tribuntimur.com, dari transfer market, Yuran Fernandes telah bermain 21 pertandingan dari 23 laga telah dijalani PSM Makassar di musim 2023-2024. Durasi bermainnya 1.888 menit. Kontribusi Yuran Fernandes untuk PSM Makassar memang tidak main-main. Pemain asal Tanjung Verde ini menjadi benteng kokoh pertahanan. Belum ada sosok pemain yang bisa menggantikan peran Yuran Fernandes dalam mengomandoi lini belakang. Pemilik nomor punggung 4 PSM Makassar ini punya ketenangan dan pembacaan permainan yang bagus. Ditambah postur tinggi 198 cm membuatnya bisa memenangi duel bola udara. Hal ini dibuktikan dengan catatan 106 intercept, 53 sapuan dan 32 tackle yang mampu dijalankan dengan baik. Lalu dia juga rapi dalam bertahan dengan membukukan 4 kartu kuning dari 16 pelanggaran. Tribuners, pada bagian tengah koran di halaman 16 terdapat data pemain paling sibuk PSM Makassar di Liga 1 2023 hingga 2024 dan juga ada data terkait pemain paling sibuk di AFC Cup 2023-2024. Di AFC Cup terdapat Safrudin Tahar dengan menit 540 dan juga Yuran Fernandes berada di Liga 1 2023-2024 sebagai pemain dengan menit bermain terbanyak yakni 1.888 menit.
Kemudian ada pada bagian bawah latihan perdana 13 pemain absen. PSM Makassar akhirnya kembali berlatih setelah jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 pada Kamis 18 Januari 2024. Latihan dipimpin langsung oleh sang pelatih Bernardo Tavares di Stadion Kalegowa, Kabupaten Goa. Latihan ini molor 2 hari dari jadwal awal pada Selasa 16 Januari 2024. Untuk melihat informasi lebih lengkapnya, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sade. Hai Faiz, halo Tribuners. Ya, halo Kak. Jadi apa dibahas di halaman PSM hari ini, Kak? Nah, kalau di PSM untuk hari ini Iya. kita terbit dengan judul Yuran dan Reza pemain paling sibuk. Nah, Kenapa itu, Kak? paling sibuk artinya ini dua pemain ini yang punya intensitas bermain yang cukup tinggi untuk membela PSM Makassar Iya. di Liga 1. Hingga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024, Yuran Fernandes ini mencatatkan 21 kali bermain dengan durasi bermain 1888 menit. Ini merupakan yang tertinggi di antara 32 pemain yang dimiliki PSM Makassar. Kita tahu memang peran vital dari Yuran Fernandes sebagai benteng pertahanan. Dia mampu mengomandoi lini pertahanan, kuat dalam bertahan, bagus juga dalam menyerang. Hal ini dibuktikan dengan catatan interceptnya atau mencegat lawan itu ada 160 kali, kemudian tackle bersih ada puluhan kali juga dicatatkan. Dalam hal membangun serangan ini pun dia cukup rajin dengan melepaskan sekitar 417 umpan sukses, dan untuk dalam hal penyerangan dia mampu Yuran ini mampu melesakkan 19 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran. Nah, dari tembakan tersebut 2 berbuah gol dan 1 assist. Makanya tidak dipungkiri Yuran Fernandes diberi banyak menit bermain oleh Bernardo Tavares. Di sisi lain memang untuk kemampuannya mampu menyamai Yuran Fernandes di posisinya ini masih terbilang minim, karena rata-rata ini masih berisi pemain muda. Di stopper ada hanya Sultan Saki, Sandi Ferizal, kemudian Ivan Landa. Sedangkan Reza Arya ini sudah mencatatkan 20 laga dan durasi bermainnya itu 1800 menit. Ini merupakan jumlah tertinggi kedua setelah Yuran. Meski Reza sempat absen di 3 pertandingan digantikan oleh Ardiansyah, namun dia masih mencatatkan salah satu pemain dengan durasi yang bermain yang tinggi. Kesempatan bermain diberikan ini juga tidak disia-siakan dengan mampu membukukan 59 penyelamatan, tertinggi kelima di antara kiper yang berlaga di Liga 1, dari Sonny Steven, kemudian kiper Arema Sweger, kemudian kiper Bali United Adil Somariha, dan kiper Borneo Nadio Argawinata. Selain itu juga kemudian ada berita dari skuad PSM yang sudah memulai latihan perdananya kemarin. Ini sebenarnya jadwal latihannya molor dari yang dijadwalkan, yang seharusnya dimulai pada Selasa 16 Januari lalu, namun baru bisa terlaksana. Tapi di latihan perdana ini yang digelar di Stadion Kalegowa masih ada sejumlah pemain yang absen. Ada beberapa, utamanya 5 pemain asing belum terlihat wajahnya, yakni Yuran Fernandes, Enzo Nambu, Sepolo, kemudian Victor Mansare dan Adilson Silva. 5 pemain asing ini belum terlihat wajahnya di latihan perdana. Kemudian ada Yakub Sayuri, Syamil Bahij, Mufli Hidayat, sama Sultan Saki. Ini mereka berempat ini masih memperkuat timnas. Yakub di timnas senior untuk membela Garuda di Qatar Piala Asia, sedangkan Mufli, Sultan Saki sama Syamil
lagi mengikuti pemusatan latihan Timnas U20 di Jakarta. Nah, dari pihak media officer PSM sudah mengambil karya sendiri sudah menyampaikan bahwa adapun pemain mungkin yang belum gabung latihan di hari pertama ini atau di latihan perdana ini pastinya sudah berkomunikasi dengan Pihak Fernando manajer. Tavares untuk mendapatkan izin. Tentu kita tunggu waktu yang kurang 14 hari untuk pertandingan pekan 24 pasca jeda kompetisi melawan Persita Tangerang di Stadion Batakan pada 4 Februari mendatang. Apakah mampu dimaksimalkan oleh PSM Makassar ke depan? Kita tunggu saja. Ya. Begitu, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke. Tribuners, demikian highlight koran Tribun Timur untuk Anda pada hari ini. Jangan lupa juga bagi Tribuners yang ingin berlangganan Tribun Timur, koran Tribun Timur dapat menghubungi highlight berikut ini untuk 1 bulan 80.000 dan juga 1 tahun 1 juta rupiah di hotline subscriber 0411-811-5500 dan juga Tribun Family Card di 081141355555. Jangan lupa saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Demikian highlight koran Tribun Timur hari ini. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.